Halo, semangat pagi anak-anak hebat. Apa kabar semuanya hari ini? Apakah anak-anak semuanya sudah siap untuk memulai pembelajaran? Apakah sudah sarapan? Sudah mandi pagi? Baiklah, sekarang coba kamu persiapkan buku tema 7 kamu dan buka buku kamu halaman 57 pembelajaran 2. Nah, kita akan mulai belajar, yaitu hari ini tentang subtema 2, hewan di sekitarku pembelajaran 2. Sudah dibuka bukunya anak-anak? Nah, sebelum mulai kita akan berdoa dulu anak-anak. Berdoa menurut agamanya dan kepercayaan masing-masing sesuai dengan doa yang sudah kita pelajari. Doa dimulai. Doa selesai. Oke anak-anak, silakan buka bukunya. Kita akan mulai mengamati sambil membaca. Tempat tinggal hewan. Udin, Edo, dan Beni sedang membaca buku tentang hewan. Mereka mengamati gambar tempat tinggal hewan. Hewan tinggal di tempat yang berbeda. Ada hewan yang tinggal di darat, contohnya ayam, kelinci, dan kucing. Ada hewan yang tinggal di air, contohnya ikan. Ada pula hewan yang dapat tinggal di air dan di darat, contohnya katak. Namun, Udin merasa bingung menentukan tempat tinggal kera. Menurut Beni, kera tinggal di darat. Namun, menurut Edo, kera tinggal di pohon. Bagaimana pendapatmu? Nah, anak-anak, jadi kalau ditanya di manakah tempat tinggal kera, maka jawabannya adalah di darat karena pohon ada di darat. Nah, perhatikan kembali gambar sebelumnya. Adakah ungkapan pemberitahuan di gambar? Ayo coba buka bukunya halaman 57 kembali, lalu amati gambar. Apakah ada kalimat pemberitahuan? Ada berapa ungkapan pemberitahuan pada gambar tersebut anak-anak? Nah, coba kamu temukan. Nah, ternyata ada kita temukan. Coba kita sebutkan ungkapan pemberitahuan yang ada pada gambar. Tidak boleh menginjak rumput. Nah, cobalah menulis, itu salah satunya. Sekarang cobalah menulis ungkapan pemberitahuan agar pengunjung menjaga kebersihan kolam. Nah, ini pengunjung tidak diperkenankan memberi makanan kepada hewan. Iya, itu supaya nanti anak-anak kadang mau memberikan jajanan kepada hewannya. Tidak boleh. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pembelajaran 3. Nah, kita akan melanjutkan ke halaman 64. Sudah dibuka halaman 64 anak-anak Miss Ria? Nah, silakan kita amati dulu gambarnya lalu kita membaca. Pergi ke kebun binatang. Hari Minggu, Siti dan keluarga pergi ke kebun binatang. Siti melihat banyak hewan di sana. Ada gajah, rusa, jerapah, dan harimau. Siti ingin memberi makanan pada hewan tersebut, tetapi petugas kebun binatang tidak mengizinkannya. Hewan memiliki jadwal makan tertentu. Makanan hewan pun tidak sembarangan. Siti ingin sekali menyentuh tubuh monyet, namun petugas pun melarangnya. Petugas melarang pengunjung mendekati hewan karena berbahaya. Siti patuh pada peraturan yang ada di kebun binatang. Nah, itu dia anak-anak bacaannya tentang pergi ke kebun binatang. Sekarang coba kita perhatikan kembali teks dan gambar sebelumnya. Dapatkah kamu menemukan ungkapan pemberitahuan pada gambar dan teks tersebut? Ayo anak-anak, jika iya coba sebutkan. Di manakah kamu bisa menemukan kalimat pemberitahuan atau ungkapan pemberitahuan? Iya, buanglah sampah pada tempatnya. Dilarang memberi makanan sembarangan. Iya, pintar anak-anak hebat semuanya.
Nah, kita sudah menemukannya. Nah, ketika kita menemukannya, sekarang kalau kamu melihat tulisan dari ungkapan pemberitahuan seperti di gambar ini, pengunjung tidak diperkenankan memberi makanan pada hewan. Nah, jika kamu melihat tulisan tersebut, apa yang akan kamu lakukan, anak-anak Miss Ria? Nah, coba kamu tuliskan. Apakah kamu mematuhinya atau apakah kamu malah memberikan makanan kepada hewan? Maka sebaiknya adalah kita tidak memberi makanan pada hewan. Iya. Lalu, petugas kebun binatang melarangmu untuk mendekati kandang hewan. Nah, apa yang akan kamu katakan? Misalnya petugas kebun binatang mengatakan tidak boleh mendekat kepada kandang hewan. Maka kita menjawabnya dengan baik, Pak. Begitu menjawabnya. Iya kan anak-anak? Oke, itu dia. Sekarang kita akan bermain peran. Ada percakapan di sini. Miss Ria akan memerankannya, membacakannya, dan anak-anak ikut ya. Hai Siti, kamu sedang apa? Hai Udin, aku sedang membersihkan makanan kelinciku. Katanya ada Udin dan Siti di situ. Lalu selanjutnya, mengapa makanan kelinci itu kamu bersihkan? Karena ada yang bukan makanan untuk kelinci. Kata petugas kebun binatang, tidak boleh memberi makanan sembarangan terhadap hewan. Oke, itu dia. Oh begitu. Apalagi hal yang bisa kamu lakukan untuk merawat kelinci? Kita juga harus rajin membersihkan tubuh dan kandangnya agar tetap sehat. Kuku kelinci juga harus dipotong secara rutin. Wah, nah selanjutnya. Wah, kamu hebat Siti. Kamu sudah tahu cara merawat kelinci. Terima kasih ya Siti. Sama-sama Udin. Nah itu dia percakapan antara Siti dan Udin. Nah sekarang untuk latihan anak-anak, coba tuliskan kembali aturan merawat kelinci yang diceritakan Siti. Tuliskan di buku PR tematik kamu ya. Oke, itu dia. Sekarang kita akan melanjutkan ke halaman selanjutnya, yaitu halaman 68. Baiklah, sekarang kita baca. Petugas kebun binatang membuat banyak papan pemberitahuan. Papan pemberitahuan ditulis dengan baik dan jelas. Papan pemberitahuan dipasang di tempat yang diperlukan. Papan pemberitahuan membantu pengunjung untuk memahami peraturan dan lokasi. Benny berjalan menuju kandang harimau. Benny berjalan sesuai arah yang ditunjukkan pada papan petunjuk. Setelah selesai, Benny melihat kandang harimau berseberangan dengan kandang beruang. Kemudian, Benny menghitung jumlah hewan di kandang. Benny juga membandingkan banyaknya hewan tersebut. Nah, cermati gambar berikut ini dengan seksama. Ada harimau, burung, beruang. Nah, ada berapa ya? Ada 9 ekor harimau, 13 ekor beruang, dan 40 ekor burung. Hewan yang paling banyak adalah burung. Hewan yang paling sedikit adalah harimau. Banyaknya beruang lebih banyak dari harimau, tetapi lebih sedikit dari burung. Urutan hewan dari yang paling banyak adalah burung, beruang, harimau. Urutan hewan dari yang paling sedikit adalah harimau, beruang, burung. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Isilah titik-titik dengan jawaban yang benar. Ayo, coba perhatikan. Ada di halaman 70.
Ada 35 ekor ulat, ada 15 ekor kupu-kupu dan 45 ekor ikan. Hewan yang paling banyak adalah, ayo, apa hewan yang paling banyak? Hewan yang paling banyak adalah iya, ikan, karena jumlahnya adalah 45. Hewan yang paling sedikit apa? Coba anak-anak jawab. Kupu-kupu. Nah, titik-titik lebih banyak dari ulat. Apa yang lebih banyak dari ulat? Iya, ikan. Apa yang lebih sedikit dari ulat? Iya, kupu-kupu. Nah, urutan hewan dari yang paling banyak adalah, ayo, yang dari yang paling banyak. Ikan, ulat, kupu-kupu. Nah, urutan hewan dari yang paling sedikit adalah kupu-kupu, ulat, dan ikan. Nah, sekarang selanjutnya, hewan yang paling banyak adalah, ada 34 ekor ayam, 50 ekor bebek, dan 6 ekor jerapah. Apa yang paling banyak? Iya, bebek. Hewan yang paling sedikit adalah jerapah. Nah, apa yang lebih banyak dari ayam? Bebek lebih banyak dari ayam. Apa yang lebih sedikit dari ayam? Jerapah lebih sedikit dari ayam. Nah, sekarang urutan hewan dari yang paling banyak adalah, iya, bebek, ayam, jerapah. Dan urutan hewan dari yang paling sedikit adalah jerapah, ayam, dan bebek. Selanjutnya, nomor 3. Hewan yang paling banyak adalah, ada di situ 15 ekor monyet, 53 ekor kura-kura, dan 16 ekor ular. Dan hewan yang paling banyak adalah kura-kura. Hewan yang paling sedikit adalah monyet, dan titik-titik lebih banyak dari ular. Kura-kura lebih banyak dari ular, monyet lebih sedikit dari ular. Urutan hewan dari yang paling banyak adalah kura-kura, monyet, dan ular. Urutan hewan dari yang paling sedikit adalah monyet, ular, kura-kura. Baiklah, kita lanjutkan selanjutnya, soal yang selanjutnya ya. 82, 70, 64, 67, 73, 85, 79, 88, 76, 81. Itu adalah urutan bilangan. Nah, anak-anak, bilangan yang paling banyak adalah berapa? Ayo pikirkan. 88. Bilangan yang paling sedikit adalah, ayo, berapa? 64. Sekarang urutan bilangan dari yang paling banyak adalah 88, 82, 81. Begitu. Anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Miss percaya anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan kepada Miss Ria atau kepada orang tua ya. Terima kasih, selamat mengerjakan latihan dan tetap semangat, jaga kesehatan. Tetaplah menjadi anak ataupun pembelajar yang aktif dan semangat. Bye-bye.